Nah, jadi ada yang menyebut budget, ada yang menyebut anggaran, ya. Kalau budget itu biasanya bisnis budget, ya. Atau anggaran ya anggaran bisnis, begitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara budget itu ada karakteristiknya. Nah, ini bisa dibaca di sini. Ya, pertama harus dalam satuan moneter. Jadi kita kalau bikin budget itu pasti isinya angka-angka. Ya, misalnya budget pendapatan. Budget pendapatan kita akan menjual 200 unit sepeda motor untuk tahun depan, atau sebulannya kira-kira berapa itu kalau 200 unit? Buat secara per bulannya. Jadi kira-kira 20 sepeda motor ya di dalam setiap bulannya kita menjual sepeda motor. Nah, kita nggak bisa tulis 20 aja kalau kita bikin bisnis budget, yang 20 itu kita harus uangkan. Ya, kalau suatu sepeda motor 15 juta, ya, berarti 20 itu jadi berapa itu? 20 kali 15 juta. Berarti ada 300 juta. Nah, 300 juta adalah pendapatan dari penjualan sepeda motor. Ya, kemudian ada mungkin penjualan lain-lain ya, yang minornya, misalnya kita jualan spare part juga. Nah, itu kita budgetkan. Ya. Nah, jadi angka yang 20 sepeda motor itu sudah kita rubah ke dalam bentuk satuan moneter. Begitu. Oke, nah itu karakteristik yang pertama, harus dinyatakan dalam satuan moneter. Kemudian mencakup periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, tadi kan sudah kita nyatakan untuk tahun depan, 2022. Ya, terus kemudian kita membuat estimasi profit potensial. Nah, estimasi profit potensial ini, ya, maksudnya itu adalah kita mengestimasikan berapa keuntungan kita. Nah, itu nanti akan dapat dengan sendirinya, ya, apabila kita sudah membuat anggaran untuk biaya-biaya, ya, untuk harga pokok dan biaya-biaya. Misalnya motor tadi, kalau kita jualan motor 15 juta, kita belinya itu berapa motor? Yang kita belinya mungkin 12 juta. Nah, terus kita masukin 12 juta itu sebagai harga pokok. Begitu. Nah, kemudian tambah biaya-biaya lain, biaya admin, biaya tenaga kerja langsung dan sebagainya, ya. Nah, otomatis dengan begitu pendapatan yang 200 juta itu dikurangi harga pokok dan biaya lain-lain, tentu akan muncul potensial profitnya, tentu akan muncul akan muncul keuntungan yang akan kita harapkan. Berikutnya, budget yang kita buat itu merupakan komitmen. Ya. Karena dalam proses pembuatan budget itu tidak hanya kita buat sendiri, ya. Misalnya ini kan anak-anak jurusan accounting, ya, anak-anak jurusan akuntansi. Nah, nanti kalian membuat budget ini mesti kalian presentasikan dulu. Misalnya finance manajernya mempresentasikan kepada general manager. Oke, general manager sudah puas dengan apa yang kalian presentasikan. Nah, jadi kemudian manajer keuangan dengan general manager mempresentasikan budget tadi kepada direktur. Begitu. Nah, kalau direktur sudah puas atau belum puas, misalnya nggak cukup 200, harus 300 menurut beliau, ya kita harus bisa mempertahankan argumentasi kita, kenapa harus 200 yang kita buat. Setelah disetujui oleh direktur, jadi budget yang kita presentasikan tadi itu sudah menjadi komitmen bagi manajemen. Jadi manajemen akan berusaha untuk menjual 200 unit dengan biaya seperti itu. Nah, jadi manajemen bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan yang telah dianggarkan tadi. Kita kan bahwa budget itu adalah komitmen, ya karena sudah disusun sedemikian rupa, sudah disetujui oleh petinggi-petinggi perusahaan, gitu ya, oleh dewan direksi, ya, oleh mungkin juga komisaris, tergantung sifatnya perusahaan itu seperti apa. Nah, maka itu menjadi komitmen bersama
Ini bukan hanya manajemen, juga karyawan untuk pencapaian tujuan tadi. Ya, nah ini tadi saya sudah sampaikan bahwa usulannya itu direview, disetujui oleh orang yang berwenang, tadi sudah disampaikan. Pada saat anggaran disetujui, maka anggaran bisa dirubah dengan kondisi tertentu. Anggaran tahun ini tentu kita persiapkan tahun kemarin. Ya. Kalau ini 2021, harus kita siapkan di tahun 2020. Jadi menjelang akhir tahun itu, budget kita udah harus jadi. Ya. Nah, sekurang-kurangnya bulan September itu budget itu udah harus jadi. Nah, kemudian berjalan 2021. Nah, berjalan 2021, di sini dikatakan bahwa di nomor 6 dikatakan bahwa anggaran hanya bisa dirubah karena kondisi tertentu. Ya, mungkin untuk tahun 2021 ini kita menganggarkan tadi 200 unit sepeda motor. Terus kenyataannya bahwa di tahun 2021 ini ada PPKM. Ya. Ada work from home. Ya, ada pendapatan yang tidak sebagaimana mestinya gitu ya. Misalnya kalau kita work from home, kita nggak digaji, uang transport nggak dapat, uang makan nggak dapat. Sehingga kita tidak bisa untuk membeli motor. Kebanyakan masyarakat tidak bisa membeli motor. Sehingga pada bulan, ini bulan apa? Bulan September ya. Mungkin pada bulan September ini budget itu bisa kita rubah karena ada kondisi-kondisi yang ya, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan bahwa kita harus merubah anggaran. Jadi kita nggak mampu mungkin untuk menjual 200 motor, ya, karena hal-hal sebagai berikut, gitu. Nah, jadi bisa dirubah. Nah, pada saat itu dirubah harus disetujui lagi oleh yang berwenang. Karakteristik budget berikutnya adalah budget ini harus selalu dibandingkan dengan realisasinya, ya, secara berkala, tapi setiap bulan. Jadi pada saat kita membuat laporan bulanan, ya langsung ya dilampirkan dengan realisasinya. Ini budget. Ya. Budget. Nah ini kita membuat budget untuk 5 tahun. Ya. Nah terus kemudian ini 2016 ini harus ada actualnya. Nah jadi setiap waktu secara periode harus dibuat actualnya begini. Kelihatan? Ya. Nah, ini budgetnya 18 miliar ya misalnya ya. Ini budget restoran misalnya ya. Budget restoran. Jadi ada pendapatan usaha dari penjualan makanan untuk 2016 harus dapat 18 miliar. Actualnya berapa? Ya, actualnya bisa 19 miliar. Berarti ini bagus. Begitu. Ya. Nah, beverage berapa begitu ya. Nah, ini harus selalu dibandingkan. Atau ini bisa 15 miliar mungkin. Kalau seandainya di bawah, nah ini harus diklarifikasi, harus diverifikasi. Kenapa tidak seperti yang dianggarkan gitu pencapaiannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini laba kotor yang harus dicapai. Ini biaya-biayanya. Gitu. Nah, dari karakteristik tadi itu, kita sebenarnya sudah bisa membuat fungsi budget itu apa sih, gitu, gunanya. Pertama pasti untuk perencanaan. Ya. Perencanaan pendapatan, perencanaan biaya. Ya. Terus kemudian untuk memfasilitasi komunikasi. Maksudnya begini, kalau seandainya budget itu sudah disetujui, ya, jadi kita bisa komunikasikan ya, ke bawah, ke samping. Gitu. Ini adalah yang akan kita capai. Jadi harus semua karyawan menjadi komitmen bersama. Nah, kemudian dengan anggaran itu tadi, kita bisa mengalokasikan sumber daya. Begitu. Misalnya, ya untuk 200 unit motor itu ya berapa working capital yang kita perlukan. Ya, kita perlu modal berapa. Kita perlu tenaga penjual berapa. Nah, itu semua adalah sumber daya yang bisa dialokasikan ya, sesuai dengan anggaran yang sudah disetujui.
Nah, terus kemudian juga bisa sebagai pengendali keuntungan. Ya. Misalnya keuntungan 280 juta, gitu. Nah, itu selalu menjadi target sasaran yang akan kita capai. Oke. Nah, bisa juga menjadi KPI, ya. Bisa juga menjadi Key Performance Index untuk mengevaluasi kinerja orang per orang yang ada di dalam perusahaan. Termasuk juga untuk memberikan insentif kepada tenaga penjual. Atau bisa untuk bonus tahunan, ya, bisa menjadi alat, ya, untuk menentukan berapa bonus. Misalnya kalau tercapai bonusnya 1 bulan gaji. Ya, kalau tercapai melebihi sekian persen keuntungan, bonusnya bisa lebih besar lagi. Nah, itu fungsi-fungsi budget. Ya, kemudian menyediakan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Oke, itu fungsi budget. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget. Ya, faktor yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini faktor yang ada di dalam perusahaan. Jadi membuat budget bisa berdasarkan historical, ya, bisa berdasarkan actual tahun lalu. Misalnya kita bikin budget 2021 di tahun 2020. Nah, pada saat kita bikin di 2020, kita lihat, misalnya kita bikin budgetnya bulan apa? Bulan September. Nah, aktualnya Januari sampai Agustus itu bisa menjadi dasar, ya, bisa menjadi dasar kita untuk menentukan budget di tahun berikutnya. Ya, kalau harus dinaikkan, berapa persen dinaikkan. Gitu. Kalau harus diturunin, kenapa harus diturunin dan berapa persen turunnya. Nah, itu. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa yang terjadi di luar perusahaan. Ya, contohnya COVID itu adalah faktor eksternal. Ya. Nah, jadi karena di luar terjadi huru-hara, ya, ada COVID, yang namanya COVID, berarti kita tidak bisa untuk mencapai penjualan seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada COVID. Nah, itu harus kita buat perhitungan berapa kira-kira turunnya budget itu. Nah, ini bisa dibaca saja, ya. Tadi saya sudah sampaikan. Faktor eksternal juga, ya, termasuk pertumbuhan penduduk, ya, demografi itu juga bisa. Ini kalau dalam keadaan normal, ya. Misalnya kita ada di mana? Ada di Cibitung. Ya, pertambahan penduduk di Cibitung kita bisa tahu. Ya, kita bisa cari datanya berapa persen pertambahan penduduk di Cibitung. Misalnya 10%, ya, berarti penjualan kita juga bisa naik ke 10% begitu. Penghasilan masyarakat kita bisa. Jadi penghasilan masyarakat berapa sih rata-rata? Jadi motor jenis apa yang laku nanti dengan harga segitu? Nah, itu merupakan faktor-faktor eksternal, ya, termasuk agama dan istiadat, keadaan perekonomian nasional dan internasional. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu kan antara lain adalah untuk membuat perencanaan dan pengorganisasian, ya, ada planning, organizing. Nah, fungsi manajemen yang lain seperti actuating gitu, ya, itu enggak termasuk. Tapi dalam planning ini, ya, inilah dia. Kita bisa membuat perencanaan. Kemudian organizing. Nah, organizing ini kita mau organize, termasuk mau organize budget. Kemudian ada pengawasan. Nah, itu juga bisa bisa dihubungkan dengan budget. Nah, jadi budget itu menjadi alat oleh manajemen dalam mencapai tujuan. Itu hubungan budget dengan manajemen. Nah, jadi budget bisa dijadikan sebagai tool atau alat untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang apa hubungan budget dengan akuntansi? Kenapa anak akuntansi belajar budgeting? Di dalam akuntansi kita mempelajari sistem-sistem yang sistematis, ya, untuk melakukan pencatatan, penggolongan, ya, peringkasan. Nah, oleh karena itu budgeting ini juga merupakan peristiwa finansial, nah maka hubungannya sangat erat
ya antara akuntansi dengan budget. Sehingga even budget sendiri, ya, budget sendiri disiapkan oleh manajer keuangan. Karena manajer keuangan yang sangat akrab dengan laporan-laporan keuangan, ya. Nah, budget itu akan formatnya mengikuti laporan keuangan yang kita buat itu. Cuman kalau laporan keuangan itu isinya adalah aktual, ya, itu adalah kejadian pada hari ini. Nah, sementara kalau budget itu adalah rencana atau anggaran yang kita buat. Tapi, nah, hubungan budget dengan statistik dan matematika. Nah, karena kita membuat anggaran yang isinya adalah merupakan taksiran-taksiran, nah tentu sangat erat hubungannya dengan matematika. Misalnya berapa persen untuk dinaikkan, gitu ya. Terus itu adalah matematika. Kemudian secara statistik juga begitu. Ya. Statistik misalnya pada bulan-bulan apa penjualan kita tinggi. Nah, kita bisa menggunakan statistik untuk data-data yang demikian dalam menyiapkan budget untuk tahun berikutnya. Begitu, ya. Budget itu juga ada kelemahannya. Pertama, karena budget disusun berdasarkan taksiran-taksiran. Tapi kita tidak menaksir angka dari langit begitu ya. Nah, kita pasti ada perhitungannya. Ya, kita membuat taksiran berdasarkan perhitungan, berdasarkan histori, berdasarkan kenyataan tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Tapi itu juga merupakan satu kelemahan. Seberapa kuat kita bisa membuat forecasting, tentu semakin baik budgetnya. Kemudian dalam membuat taksiran itu pasti ada informasi-informasi ya, yang controllable dan uncontrollable. Yang controllable itu adalah yang kita mampu untuk mengontrolnya. Gitu. Tapi kalau seperti biaya tenaga kerja langsung, kita nggak mampu. UMR itu kan ditentukan oleh pemerintah. Itu di luar kontrol kita. Jadi kita harus ikut saja. Nah, ya, itu juga faktor eksternal lainnya itu biasanya uncontrollable. Berhasil tidaknya pasangan budget tergantung pada manusia-manusia pelaksananya. Nah, misalnya kita tadi mau menjual 200 unit sepeda motor. Nah, itu tergantung kepada manusia-manusianya, kepada tenaga penjualnya, ya, kepada sales persons-nya, atau dicari tenaga-tenaga salesman yang tenaga kontrak gitu misalnya, yang supaya tidak menyalahi aturan. Misal 6 bulan, kalau dia nggak perform, habis kontraknya. Kalau perform dilanjutkan begitu.